Tuh. Kenapa? Suami Si istri. dalam sidang pertama dan kedua si suami nggak datang. Ya. Ketiga, hakim kan pasti menjatuhkan cerai. Ketiganya si suami dari istrinya juga akhirnya nggak datang si istri. Ya. Nah si istri itu kan nggak tahu itu udah termasuk cerai atau tidak. Nah setahun kemudian si istri balik lagi ke suami, itu hukumnya dalam agama gimana? Jadi kalaulah misalnya istri itu gugat cerai, pertama yang harus dipahamkan bersama-sama, kalau si istri gugat cerai tidak ada alasan yang syar'i, itu haram hukumnya, dosa. Bahkan dalam sebuah hadis, wanita yang minta cerai tanpa ada uzur dan sebab syar'i, itu nanti di akhiratnya sana tidak mencium baunya surga. Jadi kalau tidak ada sebab-sebab yang syar'i gitu ya. Tapi kalau memang ada sebab syar'i, misalnya suami ini dolim, suami tidak konsisten lagi dengan ajaran-ajaran syar'i, dinasehati sudah tidak menerima nasihat, misalnya tidak konsisten dengan ajaran Islam, dinasehati tidak mau menerima nasihat, makanya tidak apa-apa kalau lah minta cerai, gitu kan ya. Tapi selama suami ini belum menjatuhkan cerai, maka belum jatuh itu cerainya, karena cerai ini kan haknya suami. Nah, istri hanya saja menuntut cerai dari hakim. Nah, kemudian ketika hakim sudah memutuskan cerai, setelah didamaikan tidak bisa, hakim sudah menjatuhkan cerai, maka cerainya jadi juga. Karena kalau suami nggak mau menjatuhkan cerai dan sementara suami dolim, istrinya lapor kepada hakim, ternyata hakim merespon dan mengabulkan tuntutan istri dan hakim menceraikan, ini yang disebut dengan at-taqlid al-qadai atau at-tafriq al-qadai, perceraian yang dilakukan oleh hakim. Berarti tadi lihat apakah hakim sudah menjatuhkan cerai atau belum. Dia nggak tahu karena nggak datang si istri. Hakimnya Si istrinya ini yang ketiganya nggak datang, si istri suami datang, nggak juga. ya berarti belum jatuh itu cerainya. Tapi surat nikahnya juga nggak ada. Surat nikahnya nggak ada, nggak apa-apa lah. Kalau kita dulu kan Balik lagi. nggak apa-apa, nggak. Jadi karena cerai belum dijatuhkan kan oleh suami, hakim pun juga belum menjatuhkan cerai. Kemudian hanya sekedar tuntutan istri, ini tidak bisa menjatuhkan cerai. Sekedar istri kalau nggak dituntut dikabulkan oleh hakim, maka di saat balik lagi ini adalah tidak termasuk. Jadi pernikahannya masih tetap langgeng itu. Iya, tetap nggak apa-apa. Tapi nggak harus nikah aja. Nggak perlu nikah. Jadi kan asalnya al aslu bapak makana al makan, nikah asalnya sudah ada, maka nikah ini tidak bisa dirusak kecuali dua hal. Kemudian pertama perceraian yang dilakukan oleh suami, yang kedua adalah perceraian yang dilakukan oleh hakim. Keduanya nggak ada, berarti pernikahan masih ada. Sekedar hanya pisah rumah, ini nggak menjatuhkan cerai, tidak menjatuhkan perceraian. Bukannya otomatis walaupun dua-duanya nggak datang karena sini udah sidang yang terakhir. Tapi kan hakimnya tidak menjatuhkan cerai kan? Dia nggak tahu untuk datang. Ya makanya ini perlu ditanyakan hakim, apakah tadi hakim menjatuhkan cerai ataukah tidak. Kalau hakim sudah menjatuhkan cerai, jadi itu. Karena dua-duanya nggak datang, secara hakim nggak dijatuhkan kan. Karena biasanya kalau sudah dipanggil 3 kali nggak datang, itu hakim langsung menjatuhkan, biasanya begitu. Secara otomatis hakim mengabulkan tuntutan istri. Selama ini kan biasa suami istri sudah nggak datang, jadi panggil wali dibayar pengacara yang mengerjakan. Tapi nggak apa-apa, yang penting hakim menjatuhkan nggak. Iya dijatuhkan. Kalau dijatuhkan, dua-duanya pakai pengacara jadi itu. Ya, kalau pakai pengacara ini kan tadi nggak pakai pengacara, jadi langsung didatangi sendiri baik suami istri. Ya, karena pengacara itu kan wakil dari istri dan wakil dari suami. Kemudian hakimnya sudah menyetujui, berarti jadi itu. Ini kayaknya perlu kita bicarakan ke depan itu apa namanya ya? Ya, masalah ini, masalah talak gitu ya. Memang saya jurusannya di fikih ibu-ibu. Jadi kalaulah ini banyak ini permasalahan seperti ini kan. Kadang ya yang harus disampaikan itu ya. Tapi kan kalau kehidupan rumah tangga sudah dibingkai dengan konsep yang indah, kemudian spiritualnya kuat, kemudian saling memperhatikan emosional, saya yakin perceraian jauh, ya kan? Biasanya perceraian itu karena rapuhnya ibadah kepada Allah, rapuhnya misalnya konsep Islamnya dalam kehidupan rumah
rumah tangga. Makanya kita perkuat saja rumah tangga kita ini, jangan dibubarin kan gitu, dengan cara memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja ya, Ibu. Masih lagi?